Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada mata kuliah e-bisnis pertemuan keempat dengan topik materi jenis-jenis pembayaran online. Jenis-jenis pembayaran online. Untuk sistem pembayaran online, yang pertama merupakan sistem pembayaran alternatif jika dibandingkan dengan pembayaran tradisional. Yang kedua, memudahkan konsumen dengan membayar melalui jaringan internet. 5 model pembayaran sistem pembayaran online. Yang pertama ada e-micropayment, yang kedua ada e-checking, yang ketiga ada e-cash, yang keempat ada e-wallet, dan yang kelima adalah PayPal. 1. E-micropayment. E-micropayment merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Contoh, pembayaran MP3 yang didownload dari MP3 server. Biasanya intensitas transaksi MP3 ini dilakukan berulang kali, sehingga pembayaran untuk setiap kali download dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit menjadi tidak efisien dan membutuhkan biaya yang tinggi. Yang kedua ada e-checking. E-checking mempunyai makna customer akan membayar kepada penjual dengan cek elektronik yang dikirimkan secara elektronis dengan cek berisi pesan yang memuat semua informasi yang diperoleh dari cek yang sebenarnya, tetapi bisa ditandatangani secara digital atau surat kuasa. Yang ketiga ada e-cash. Digital cash atau disebut juga e-cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci public-private. Tanda tangan digital untuk mengotentikasi pemakai kartu dan sepasang kunci public-private untuk mengamankan proses pembayaran. Yang keempat ada e-wallet. Pembayaran dilakukan dengan menyimpan nomor kartu kredit ke hard disk dalam kondisi terenkripsi dengan aman. Pembelian dilakukan pada situs web yang mendukung e-wallet tersebut. Pada saat tombol Pay ditekan, maka proses pembayaran melalui kartu kredit akan dilakukan transaksinya secara aman oleh server perusahaan e-wallet. Yang kelima adalah PayPal. Dikutip dari Wikipedia, PayPal adalah perusahaan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas seperti cek dan money order. Syarat pendaftaran PayPal. Yang pertama, pemegang akun PayPal harus berusia di atas 18 tahun. 2. Mempunyai alamat sebagai user akun PayPal nantinya. Yang ketiga, kartu kredit sebagai alat untuk mengaktifkan akun PayPal bisa diganti dengan VCC. VCC adalah kartu kredit yang berbentuk virtual dan dapat digunakan secara online. Sedangkan yang keempat ada kartu debit alternatif untuk withdraw dari PayPal. Anda harus mempunyai kartu kredit Visa, kartu debit Visa, atau prepaid card Visa. Nah, bagaimana cara kerja PayPal? Sebagai broker dalam transaksi online, PayPal mempermudah seseorang dalam melakukan pengiriman uang hanya dengan penerima. Pihak lain tidak dapat melihat informasi kartu kredit atau akun bank. Hal ini menjadi kelebihan PayPal dalam menjaga keamanan data pribadi penggunanya. Manfaat dari uang elektronik. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua,
tidak lagi menerima bentuk barang lain seperti permen sebagai kembalian akibat pedagang tidak memiliki uang kembalian bernilai kecil. Yang ketiga, uang elektronik cocok digunakan untuk transaksi massal yang nilai nominalnya kecil namun sering dikeluarkan, seperti keperluan transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. Macam-macam metode pembayaran online yang sering kita pakai saat ini. Yang pertama ada transfer bank, yang kedua kartu kredit, yang ketiga retail tunai, yang keempat e-wallet, yang kelima kredit tanpa kartu, yang keenam ada direct debit, dan yang ketujuh adalah QR code. Untuk yang pertama, transfer bank. Metode pembayaran yang mungkin paling banyak digunakan, termasuk virtual account yang sudah terintegrasi dengan e-commerce. Yang kedua ada kartu kredit. Pembayaran kartu kredit saat ini biasanya aman karena sudah dibekali fraud guard, dynamic 3DS hingga sistem seperti on-us routing. Untuk retail tunai, pembayaran dilakukan lewat uang tunai atau cash di Alfamart dan Indomaret yang ada di seluruh Indonesia. Yang keempat ada e-wallet. Pembayaran lewat e-wallet termasuk yang paling populer saat ini, antara lain OVO, Dana, Link Aja, hingga ShopeePay dan GoPay. Yang kelima ada kredit tanpa kartu. Pembayaran kredit atau cicilan tanpa kartu sekarang semakin marak, misalnya adalah Kredivo. Yang keenam ada direct debit. Direct debit sendiri adalah pembayaran yang langsung menarik uang dari akun bank pengguna, cocok untuk pembayaran berulang tanpa OTP. Yang ketujuh ada QR code. QR code sendiri adalah pembayaran e-wallet dan aplikasi bank yang terintegrasi dengan jaringan QR nasional, misalnya GoPay, OVO, Dana, BCA, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.